Tanpa disadari, banyak hal-hal di sekitarmu yang terjadi akibat usaha dan kerja keras seseorang. Ketika sudah kalian nikmati, hal tersebut terlihat sederhana, namun di baliknya selalu ada kerja keras yang mendahuluinya. Kalian pasti ingin menjadi manusia yang sukses di masa depan. Sikap apa saja yang harus kalian lakukan agar berbuah kesuksesan? Nah, adik-adik, mari kita simak video berikut. Hai kek, kakek mau kemana? Oh, kamu Ben. Kakek mau memberi makan ikan-ikan kakek. Loh, ikan apa kek? Ikan mujair Benny. Kalau sudah siap panen, nantinya ikan-ikan tersebut kakek jual ke pasar. Wah, kakek hebat. Susah nggak kek merawat ikan mujair? Semua usaha pasti butuh perjuangan Benny, termasuk usaha kakek dalam membudidayakan ikan mujair. Oh, begitu ya. Awalnya kakek mengalami kegagalan sampai berkali-kali, mulai dari adaptasi ikan mujair itu sendiri, hingga proses pemijahan yang menguji kesabaran kakek. Loh, mengapa kakek masih tetap bertahan? Kan kakek banyak mengalami kegagalan. Benny, jika kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah putus asa, usaha kita pasti membuahkan hasil. Wah, kakek sungguh luar biasa. Aku juga mau seperti kakek, memiliki semangat yang tinggi dan tidak mudah putus asa. Betul Benny, apalagi kamu masih muda. Kamu harus memiliki semangat, kegigihan yang tinggi untuk masa depanmu nanti. Betul. Terima kasih ya kek. Oh iya kek, boleh tidak Benny ikut membantu kakek memberi makan ikan mujair sekarang? Tentu saja boleh Benny. Yes, akhirnya aku bisa membantu kakek. Terima kasih kakek. Sama-sama Benny. Sikap apa yang dapat kalian contoh dari kakek dalam melakukan usahanya? Usaha kakek membuka peluang bagi berbagai usaha di bidang perikanan yang muncul setelahnya. Selain berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, munculnya sebuah usaha akan menjadi peluang bagi usaha lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama-tama perkenalkan, saya Adnan Eldi Utomo. Saya sebagai Direktur Utama di PT Muda Kreatif Sejahtera. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang bisnis plan, kita ketahui dulu apakah itu bisnis plan. Rencana bisnis atau yang kita kenal sebagai bisnis plan adalah sebuah dokumen yang biasa entrepreneur gunakan untuk merencanakan bisnisnya. Bisnis plan pada umumnya mencantumkan strategi penjualan dan pemasaran dan kondisi keuangan seperti perkiraan pengeluaran dan pendapatan.
Seperti namanya, rencana. Business plan tentu memuat apa saja tujuan yang ingin mereka capai. Di samping tujuannya, tentu saja cara untuk mencapainya mereka mencantumkan. Dengan begitu, perusahaan bisa memiliki arahan ke depannya. Oleh karena itu, membuat bisnis plan tidak bisa terburu-buru atau sekadar yang penting jadi. Sebagai pengusaha, kamu perlu membuat bisnis plan secara matang. Mengapa? Karena bisnis plan juga mencantumkan tantangan atau masalah yang akan bisnismu hadapi. Untuk itu, bisa kita simpulkan bersama bahwa bisnis plan ini berisi secara detail perusahaan atau bisnis milik kamu. Bagaimana akan kamu bangun, tujuan, dan strategi mencapai tujuan tersebut. Intinya, penting untuk melihat arah perusahaan berkembang. Mengapa bisnis plan penting? Karena sebelum memulai suatu bisnis, kamu perlu mengetahui 5 hal penting, yaitu yang pertama, konsumen sasaran. Yang kedua, cara memulai bisnis. Yang ketiga, memahami kekuatan sebagai pendiri usaha. Keempat, belajar melalui mentor atau penasihat. Yang terakhir, yang kelima, adalah bisnis plan. Dapat kita katakan, penting rupanya banyak hal atau tujuan yang ingin kita raih dari bisnis plan itu sendiri. Lalu kita memasukkan ke materi tentang analisis kelayakan bisnis. Adalah analisis yang bertujuan untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis. Analisis ini berfokus pada identifikasi potensi masalah, dengan harapan usaha yang akan Anda jalankan nanti dapat bertahan lama dan jauh potensi rugi. Bahkan bukannya mengidentifikasi potensi masalah, analisis kelayakan bisnis juga membahas bagaimana solusi atas masalah tersebut. Misalnya, seperti masalah mengenai operasional dan bagaimana bisnis berjalan di dunia ini. Ada 5 aspek penting dalam analisis kelayakan bisnis, yaitu yang pertama, aspek manajemen. Aspek manajemen, yang kedua, aspek keuangan, yang ketiga, aspek hukum, yang keempat, aspek pasar dan pemasaran, yang terakhir, yang kelima, aspek ekonomi dan budaya. Kita jelaskan dulu tentang aspek yang pertama ini, aspek manajemen. Aspek manajemen ini berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari tahap pembangunan hingga pengembangan. Bisa dibilang, aspek yang mencakup sangat luas, sebab Anda harus mengukur segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional, mulai dari sumber daya hingga keuangan perusahaan. Aspek yang kedua adalah aspek keuangan. Setiap bisnis pasti membutuhkan modal untuk bisa berjalan. Maka dari itu, aspek keuangan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan sebuah proyek bisnis. Di samping modal, analisis kelayakan bisnis juga membahas tentang perkiraan pemasukan kas dan profit, termasuk juga aset bisnis dan bagaimana tingkat efisiensi untuk dijadikan uang tunai. Aspek yang ketiga yaitu aspek hukum, membahas tentang syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Yang aspek keempat yaitu aspek pasar dan pemasaran, merupakan elemen penting dalam bisnis. Tanpa adanya pelanggan, maka mustahil bisa dapat berjalan. Maka tidak mengherankan jika pasar dan pemasaran pun menjadi aspek analisis kelayakan usaha. Dalam aspek ini, yang dinilai adalah potensi pasar, perkiraan jumlah konsumen yang bisa didapat, saya beli target pasar, hingga suatu persaingan bisnis. Dan yang terakhir, aspek yang kelima, yaitu aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini menyoroti peran usaha terhadap lingkungan sekitar mereka, apakah bisnis tersebut dapat memberikan manfaat atau justru mendapatkan kerugian. Ya, di sini kita masuk saja ke bisnis plan dari PT Muda Kreatif Sejahtera. Di
Di sini bisnis plan-nya yang pertama itu ada bisnis offline dan juga bisnis online. Yang pertama dulu kita bahas bisnis offline. Yang pertama ada A, jenis jasa, dan B, jenis produk. Untuk yang jenis jasa ini ada servis AC. Servis AC untuk bulan pertamanya kita target 2 juta, bulan keduanya 2 juta, bulan ketiganya 2.500.000. Untuk yang B itu jenis produk. Yang pertama ada makanan ringan. Yang makanan ringan ini kita target awal bulan 400.000, bulan kedua 800.000, dan juga bulan ketiga 1 juta. Untuk yang kedua risol mayo dan coklat. Awal bulan kita target 1 juta, bulan kedua 1.500.000, dan bulan ketiga 2 juta. Untuk yang ketiga ada jamur tiram. Jamur tiram kita tidak target dulu untuk awal bulan. Untuk bulan keduanya kita langsung target 500.000 dan bulan ketiganya 1 juta. Lalu kita masuk ke yang kedua, yaitu bisnis online. Untuk bisnis online ada A, reseller, B, online shop. Yang reseller di sini kita ada ikan patin. Untuk awal bulannya kita target 500.000. Untuk bulan keduanya 1.500.000 dan bulan ketiganya 2.500.000. Untuk yang B, online shop. Di sini ada yang pertama parfum. Awal bulannya kita target 500.000. Untuk bulan keduanya 800.000 dan bulan ketiganya 1 juta. Untuk yang kedua itu ada camilan. Yang camilan kita target awal bulannya 400.000. Bulan keduanya 400.000 dan bulan terakhirnya 500.000. Untuk yang ketiga kipas dari outdoor AC. Di sini awal bulan kita tidak target dulu. Lalu untuk bulan keduanya 1 juta dan bulan ketiganya 2 juta. Lalu untuk total semua dari bisnis offline dan online-nya, untuk awal bulannya kita target 4.800.000. Untuk bulan keduanya kita target 8.500.000. Untuk bulan ketiganya kita target 12.500.000. Di sini bisa dilihat ada dari pengurus perusahaan, namanya sudah tertera dan sudah ditandatangani. Berarti ini sudah disetujui. Sedikit informasi yang dapat saya sampaikan, semoga menambah wawasan saya sebagai Direktur Utama di PT Muda Kreatif Sejahtera. Izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.